Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajahah pada pertemuan pertama kajian Kitab Kuning bersama dengan Ummu Suraya. Silahkan untuk bergabung terlebih dahulu ya. Sambil menunggu yang lain bergabung, silahkan bisa menulis kehadiran yang sudah hadir siapa di kolom komentar. Apa bisa diketik kolom komentarnya? Mangga diketik kolom komentarna terus lebet acan. Tiasa komen teu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah atas aya 5 jalmi nya. Atas aya 5 jalmi, genep jalmi alhamdulillah. Mangga sambil ngantos anu sanes. Mangga saengalna bergabung, anu teu acan gabung mangga. Sudah ada 6 orang. Silahkan yang lainnya yang belum bergabung segera bergabung karena acara pengajian akan segera dimulai.
Bukunya emang gak punya mah. Jadi itulah nah kursi. Terus nah iya. Nah itu baca. Emang dia orderannya. Yang mana tuh saya? Benar. Punten eta suantena di mutkeun heula pangintennya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Sama khususan musannif hadal kitab nafa'ana Allahu bi ulumihi nafa'an mubarakan. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidayna amin. Alhamdulillah hari ini hari kedua Ummu Soraya atau Ibu melaksanakan kegiatan live ini. Alhamdulillah walaupun pertemuan kemarin, pertemuan pertama belum sempat bergabung semuanya ya. Hari ini juga sepertinya belum bergabung semuanya. Tapi insya Allah kegiatan pengajian akan tetap dilaksanakan. Nanti insya Allah ada recording atau videonya, rekamannya bisa dilihat kembali untuk pengajian hari ini. Insya Allah untuk kajian kitab kuning yang akan kita laksanakan terutamanya para santri yang saat ini sedang istirahat di rumah masing-masing, walaupun libur, tetap kegiatan ngaji harus diberikan waktu, walaupun cuma 1 jam, walaupun melalui via Facebook ya, live Facebook. Insya Allah kitab yang akan kita pelajari dari kitab yang paling dasar dulu. Apa yang akan dipelajari yaitu tentang kajian ilmu fikih. Kenapa ilmu fikih? Karena ilmu fikih itu adalah salah satu dari ilmul hal. Dalam kitab Ta'lim Ta'lim, para ulama menyebutkan bahwa abdulul ilmi ilmul hal, wa abdulul amal hibdul hal. Bahwa ilmu yang paling utama itu adalah ilmu hal, ilmu yang saat ini akan dipakai, akan dipergunakan. Terutama ilmu fikih adalah ilmu yang kita pakai untuk ibadah amaliyah sehari-hari. Sehingga perlu kita pelajari dengan serius. Dan amal yang paling utama adalah hibdul hal, menjaga amal atau mengkaji keilmuan kaitannya dengan amalan-amalan yang kita laksanakan saat ini. Seumpamanya para santri atau para penonton semuanya, para pemirsa yang mengikuti live ini ya. Jadi bukan hanya untuk santri, siapapun yang ingin ikut bersama-sama memurajaah kitab ini, barangkali ada masukan nanti atau masukan informasi ataupun ada koreksi, jangan ragu-ragu ya. Insya Allah Ummu Soraya menerima koreksi, menerima masukan ataupun tambahan informasi. Jadi satu, kita akan mempelajari kitab Safinah itu yang pertama karena kitab Safinah adalah kitab yang mempelajari tentang ilmu kekinian, maksudnya yang saat ini kita sudah wajib sholat, maka wajib juga bagi kita untuk mempelajari ilmu tentang sholat. Ketika mau sholat, kita harus wudhu terlebih dahulu, karena harus toharoh, susuci, anin najasah, wa toharoh anil hadas, harus susuci dari hadas. Maka kita juga perlu mempelajari ilmu tentang toharoh tersebut dan adanya di ilmu fikih. Kemudian kita juga akan sedikit menyinggung tentang ilmu nahunya ya.
Kita mulai saja. Boleh yang punya kitabnya dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya santri ngalogat pakai bahasa Sunda ya. Nanti insya Allah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bismillahi ngawitan abdi ngaos karena ieu kitab sapina kalawan nyebat jenengan Allah, sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparina nikmat ageng di dunia kamungkin sareng ka kafir, sifatna Allah Ar-Rahimi anu maparina nikmat alit di akhirat kamu menungkul. Alhamdulillah ari sadaya puji anu opat lillahi eta tetep Allah Rabbil alamina sifatna Allah anu mangeranan sadaya alam. Wabihi sareng eta tetep ka Gusti Allah wungkul nasta'inu ari nyuhunkeun pitulung abdi sadaya ala umuri dunia karena pirang-pirang urusan dunia wadini sareng kana pirang-pirang urusan agama. Wasalla sareng mugi maparinan rahmat saha Allah Gusti Allah wassalama sareng mugi maparinan kasalamatan Allah ala sayyidina ka Gusti urang sadaya Muhammadin tegasna Kangjeng Nabi Muhammad khatamin nabiyina anu jadi panutup para nabi wa alihi jeung ka keluargana Kangjeng Nabi wa sahbihi jeung ka sahabatna Kangjeng Nabi ajma'ina tegasna sadayana wala haula jeung teu daya upaya dina ngalaksanakeun parentan Allah wala quwata jeung teu aya kakuatan dina nempihan larangan Allah illa billahi angin ku pitulung Allah al aliyyi anu maluhur al azimi tur anu maha. Sakitu heula panginten kangge mukadimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di dieu musannif ngawitan kana ieu kitab ku aosan basmalah. Sareng biasana dina kitab-kitab para ulama, kitab salaf pasti dikawitan heula ku lafaz basmalah. Naon margina? Margi aya hadis Kangjeng Rasulullah SAW anu nguningakeun masuk Kangjeng Rasul kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar au aqta au ajdam. Saban-saban perkara anu ngagaduhan unsur kasayan bal di dieu teh diterjemahkeun al balu asyaraf wal azamah gitu nya kemuliaan keagungan ari bal teh saban-saban perkara dzibalin ari teh termasuk kana isim limanya santri asmaul khamsah termasuk dalam asmaul khamsah anu ngabogaan maknana sohibi balin gitu anu ngabogaan dina eta perkara teh kamuliaan atawa kaagungan awil hal awis sa'an alladzi yahtamu bihi syar'an atawa perkara naon bae anu mana eta perkara teh perkara nu dianjurkeun ku syara gitu. Maka di mana-mana la yubda'u teh dimimitian pihi dina itu amar na itu urusan bismillahirrahmanirrahim ku lafaz bismillahirrahmanirrahim bahwa abtar au aqta au ajdam maka eta teh abtar aqta ajdam. Naon ari abtar teh di dieu maqtu dan bi gitu. Wal aqta man qata'at yadahu cenah. Saur anu paling qat'i nama libarat jelema anu motongkeun kana pananganna. Jadi seperti orang yang kehilangan tangannya. Jadi orang tersebut ketika berbuat baik tapi tidak diawali dengan bismillah itu seperti orang kehilangan tangan. Selanjutnya al-maqtu'ul yadi terputus tangannya. Kemudian diibaratkan juga tadi akto ya ajdam. Diibaratkan juga dengan ajdam. Ajdam itu apa? Ya tadi al-maqtu'ul yad di sini juga nya terputus keberkahannya. Maka tidak akan ada kebaikan di dalam perbuatan baik tersebut. Wa ikhtalafa fil basmalah hal hiya ayat minal Fatihah wa min kulli surah gitu nya. Jadi ada perbedaan pendapat dalam lafaz basmalah ini. Ada yang menganggap bahwa basmalah itu adalah salah satu ayat dari surah-surah yang ada dalam Al-Qur'an. Tapi ada juga yang menyebutkan inda Malik, nah, menurut Imam Malik annaha laysat ayat minal Fatihah. Menyebutkan kata Imam Malik bahwa bismillah itu bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Jadi bagaimana kan Fatihah itu ada 7 ayat. Al-Qur'an Al-Fatihah itu disebut sab'ul masani. 7 pujian kepada Allah. Maka 7-nya yang mana? 7-nya itu
Bukan dari basmalah, tapi alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sampai sana, lalu ayat yang terakhirnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti itu. Wala min kulli suratin, dan bukan pula bismillah itu adalah bagian dari surah yang lain dari Al-Qur'an, jadi bukan hanya Fatihah. Wa inda Abdullah bin Mubarak, dan menurut Abdullah bin Mubarak bahwa basmalah itu annaha ayat min kulli surah, adalah satu ayat dari keseluruhan surah. Jadi dalam Al-Qur'an itu ada berapa surah? 114 surah, 114 surat itu Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat pertamanya gitu dari seluruh surah itu menurut pendapat Abdullah bin Al-Mubarak. Nanti kalau santri ada pertanyaannya ya silahkan diisi nanti pertanyaannya oleh para santri. Gitu. Selanjutnya wa inda Syafi'i. Bagaimana menurut Imam Syafi'i? Annaha ayatun minal Fatihah. Jadi bismillah itu hanya satu ayat dari surah Al-Fatihah saja. Selanjutnya, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, bismillahirrahmanirrahim ini menjadi maf'ul bih ya, maf'ul bih dari fiil-fa'il yang disembunyikan atau yang dibuang, yaitu abtadiul musannifu, abdi ngawitan, atanapi abtadiu, abdi ngawitan, bismillahirrahmanirrahim, ku lapan bismillahirrahmanirrahim. Nah selanjutnya, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Puji ada berapa? Puji itu ada 4. Ada puji, kata gimana ada dong teh? Qodimun li qodimin, qodimun li hadisin, hadisun li qodimin, hadisun li hadisin. Jadi puji itu ada 4. 1, qodimun li qodimin. Allah itu disebut qodim. Allah itu dat heubeul, dat yang sudah ada sejak lama. La awala, tapi tidak ada awalnya, wala akhirah, dan tidak ada akhirnya. 1, pujian Allah yang qodim, anu heubeul Allah, li qodimin, Allah memuji kepada Allah lagi. Wa qodimun li hadisin, Allah muji kepada makhluk yang baru, yaitu siapa? Kita, manusia, alam semesta. Selanjutnya pujian yang ketiga, hadisun li qodimin, pujian makhluk kepada Khalik, yaitu Allah. Dan yang terakhir, hadisun li hadisin, puji makhluk kepada makhluk lagi. Keempat-empatnya, keempat pujian yang tadi, baik itu pujian Allah kepada Allah lagi, pujian Allah kepada makhluk, pujian makhluk kepada Allah, pujian makhluk kepada makhluk, semuanya adalah lillahi, milik Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah itu jadi apa santri? Alhamdulillah ari sadaya puji anu opat, atau alhamdulillah ari sadaya puji. Upami aya ari berarti jadi naon eta? Tarkibna dina kalimat. Tarkibna teh jadi mubtada. Saur santri geuningannya upami logat ari mah mubtada, upami logat eta mah naon? Khobar. Upami aya mubtada pasti aya khobar, jumlahna jumlah ismiyah. Alhamdulillah mah mubtada. Nah, kunaon dibaca alhamdu ente alhamda teu alhamdi. Kunaon dibaca alhamdu? Sabab alhamdu teh mubtada marfuun bil ibtida. Usabab ari mubtada mah diropakeun. Saha nu miwarangna amil, amilna amil naon? Amil maknawi, teu katingali lafadna mah. Usaha atuh usabab jadi mimiti, karena menjadi pertama maka harus diropakkan. Jangan lupa 7 isim yang diropakkan. Apa itu 7 isim yang diropakkan? Mubtada, khobar, fa'il, naibul, fa'il, isim kana, khobar ina, tawabi. Apa itu tawabi? Isim yang ikut-ikutan. Yaitu apa? Naat, atop, taukid, badal. Segala puji itu semuanya lillahi, hanya milik Allah. Maka ketika ada pujian,
ucapkanlah alhamdulillah, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu Allah? Robbil alamin, anu mangeranan sadalam. Upami logatna anu berarti naon eta santri? Berarti upami anu mah eta teh jadi naat. Karena ate salah sawios, salah satu dari tawabi, salah sawios dina anu sok tuturut muning, sok nunurut. Manutna upami naat nuturkeun manut. Upami atop nuturkeun maktub aleh. Upami badal nuturkeun mubdal minhu, upami taukid nuturkeun muakadna gitu. Mana atuh manutna anu disipatanana, sifat Allah teh kan Robbil Alamina. Naat di dieu logatna ge da anu Robbil Alamina nu mangeranan sadaya alam. Nah maka manutna teh nyata lafad Allah kusabab lillahi yandi kalau tadi alhamdulillah kan mubtada. Lillahi mah khobar. Ari khobar naon? Khobar teh kabagi dua, aya khobar mufrad, ada khobar goer mufrad. Ieu mah lebetna ka mana? Ari mufrad teh naon? Ari mufrad teh hiji. Patokanana malaisa musannan wala majmu'an wala mulhaqun bihima wala minal asmail sati lain dua, lain tilu, berarti sabaraha? Hiji gitu. Si mufrad berarti upami mufrad mah khobarna teh ngan sakata gitu. Cuma satu kata. Tapi karena ini lillahi berapa kata? Dua kata lillahi itu. Yaitu ada lafad lam dan Allah. Maka ini khobarnya mufrad atau goer mufrad? Khobarnya goer mufrad. Goer mufrad juga terbagi lagi. Menjadi berapa? Menjadi dua. Ada jumlah, ada sibeh jumlah. Yang jumlah juga terbagi dua. Yaitu jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Sibeh jumlah juga terbagi dua. Ada dorob, ada jar majrur. Nah ini masuk ke dalam jar majrur dasabab lam teh kalebet karena huruf jar. Nu mana huruf jar teh anu disebat oge huruf khofad min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba'u wal kafu wal lamu wa huruf il qasam wa ya al waw wal ba'u wa ta'u. Itu mangga bilih aya koreksi manya kanton di kolom komentar wae gin paenan. Salajengna nah, lillahi teh lebetna kana mana? Jar majrur. Huruf jarna mana? Lam. Kan ari lam teh maknana teh lil milki. Santri geningannya sok naradom kumaha? Min lil intida ila intiha ila akhirih. Nah, kita aya lam lil milki, pikeun ngamilik. Berarti ieu pujian teh lillahi eta mung milik Allah Subhanahu wa taala. Lam huruf jar, Allahi isi majrur, dimajurkeun ku naon? Dijerkeun ku lam, sabab ari lam teh salah sawios tina huruf jar. Tuh. Nah, wihan deui ku sabab tadi Allahi manutna JR, maka robi ge dibaca JR, henteu Robbul Alamin, tapi dibacana teh Robbil Alamin. Robi teh naat tina manutna Allahi JR, maka robi ogi JR. Ari al-alamina, ari robi mah tadi dia aya dua kata. Upami bahasa Indonesia mah disebut nate kata majemuk, ya. Bahasa Inggris mah idiom, nah bahasa Arab mah idopat. Ari idopat teh terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Satu kata, dua kata maaf digabungkeun. Eta teh namina teh idopat. Robi jeung al-alamina digabungkeun, maka robi mah mudhof, al-alamina mah mudhof ilaih. Ari mudhof ilaih salah sawios tina mahfudotil asma isim-isim anu dihopadkeun. Nah, santri sok arapalnya mahfudun bil harfi wa mahfudun bil idopati wa mahfudun. Jadi bit tawabi'i nya, bit tabi'i gitu. Nah, jadi al-alamina upami robi tadi JR kunon jadi JR sabab jadi sifat atau naat tina manut Allahi. Upami al-alamina mah ya JR sanes, JR sama dalam keadaan pimahali jarin, mahalna mahal jar. Kenapa? Karena dia sebagai mudhof ilaih. Robi teh dua kedudukanana, satu dia sebagai naat, dua dia sebagai mudhof. Robi mudhof, al-alamina mudhof ilaih. Ari mudhof ilaih di JR-keun. Nah, nanti JR ieu mah kan beda alamat. Nah, kan setiap i'rab itu punya alamat. Dan alamat itu terbagi dua, ada alamat asliyah, ada alamat niyabah, ada ciri asal. Kalau ciri asal ropa, domah, ciri asal nasob, fathah, ciri asal jar, kasroh, ciri asal jazm, sukun.
Tapi selain itu ada ciri-ciri yang lain. Nah, itu panjang kalau dibahas. Kita kesini aja. Ciri JR itu ada berapa? 3-nya. Nah, JRT ada irob itu kan ada 4. Nah, di antara 4 itu mana? Ropa, nasrob, khopat, jazm. Nah, ketika kita berbicara huruf jar berarti jar itu sama dengan khopat. Ciri khopat itu ada berapa? Walil khabdi salah alamatin ya, ada 3 cirinya. Apa 3 cirinya? Yaitu al kasrotu wal ya'u wal fathatu. Ada 3. Nah, al alamina ini di antara yang 3 mana berarti cirinya? Dia khopat. Cirinya di antara yang 3. Berarti yang mana? Iya. Jadi ciri nate iya al alamina. Di al alamina ini robi mudhof, al alamina mudhof ilaih. Ya, wa huwa majrurun wa alamatu jarihi al ya'u niabatan anil apa ini? Pengganti dari apa? Niabatan anil kasroti wan nunu iwadin anit tanwin nih. Pengganti dari tanwin gitu. Singkat lah etamanya mangga bila ya masuk karena misalnya selajengna. Jadi segala puji itu hanya milik Allah. Siapa itu Allah? Allah yang merajai seluruh alam. Selanjutnya, nah di sini sebutkan wa qala ba'du Syafi'iyah Abdulul Mahamidi ayyuqala. Menurut pendapat para ulama Syafi'i bahwa ujian yang paling utama itu yang mana? Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Nah, itu. Jadi yang paling utama mah itu doanya, pujian yang itu yang alhamdulillahirabbil alamin, hamda yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Menurut khabar dari Ibnu Majah, hadis dari Ibnu Majah, an Aisyah dari Aisyah, karena Rasulullah SAW, terbukti Rasulullah SAW, idza ra'a ma yuhibbu. Apabila Rasul melihat yang ia sukai, Rasul melihat yang ia sukai, qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Wa idza ra'a ma yukrihu, dan apabila Rasul melihat perkara yang dia benci, qala alhamdulillahi ala kulli hal. Rabbi inni a'udzubika min hali ahlin. Santri, awas nanti harus hafal ya. Harus hafal nah doananya. Jadi Rasul mah apapun yang terjadi, melihat hal yang disukai alhamdulillah. Melihat hal yang dibenci juga alhamdulillah gitu. Alhamdulillah yang mana? Apabila melihat ma yuhib yang dia sukai, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Kalau yang dibenci, alhamdulillah ala kulli hal, rabbi inni a'udzubika min hali ahlin. Seperti itu. Jadi senantiasa Rasul mah senantiasa bersyukur seperti itu. Selanjutnya wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nah, di sini ayeuna mah etana dipayunkeun wabihi jeung eta tetep ka Allah hungkul. Berarti dia sebagai apa kedudukan ari eta teh naon tadi sore Ibu? Ari eta teh khobar, ari khobar teh biasana di akhir sabada mubtada, tapi khobar biasa diawalkeun namina khobar muqaddam. Wabihi jeung eta tetep ka Allah hungkul nasta'inu ari nyuhunkeun pitulung abdi sadaya. Nah, nasta'inu mah jadi naon berarti ari-ari teh logatna teh berarti menjadi mubtada. Kenapa ini diakhirkan mubtadanya? Ada namanya mubtada muakhar. Dan hanya kepada Allah nasta'inu kita meminta pertolongan ala umuri dunia dalam urusan-urusan dunia, wadini dan urusan-urusan agama. Ada doanya. Gimana doanya? Allahumma aslih li fi dinil lati wa fi dinil ladzi atau lati lupa boleh tanya. Ulangi. Allahumma aslih li fi dinil lati huwa ismatu amri wa aslih li fi dunyaya lati fiha ma'adi
ma'asyi maaf, wa aslih li fi akhiratil lati biha ma'adi. Ada doanya, ya Allah, perbaikilah urusan agama saya. Allati huwa ismatu amri, maaf, mohon maaf apabila kesalahan ya. Ya Allah, perbaikilah urusan agama hamba, karena agama adalah pokok urusan hamba. Lalu aslihli bidini, perbaikilah agama saya. Allati huwa ismatu, allati apa tadi, allati piha ma'asyi gitu. Yang mana di sana, di mana? Di dunia saya hidup. Wa aslihli bi akhirati lati piha ma'adi. Ya Allah, perbaikilah bagi saya akhirat saya. Karena bagaimanapun akhirat adalah tempat saya kembali. Mohon dikoreksi lah nanti ya kalau ada kesalahan. Selanjutnya, jadi dalam urusan agama, dalam urusan dunia, kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu urusan ad-din? Ala ma'anin katsirah. Jadi ada banyak urusan agama. Minha di antaranya apa sih urusan agama itu? At-ta'ah, urusan ketaatan. Wal ibadah, urusan ibadah. Wal jaza, dan urusan balasan. Siksa neraka, surga gitu ya. Wal hisab, dan hisab. Wasyara'an, secara syara apa itu agama? Ma syara'ahullahu, perkara yang telah Allah syariatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ala lisani nabihi, melalui lisan para nabinya, minal ahkami, dari berbagai hukum, masumia dinan, itulah yang disebut dengan agama. Awas santri nanti ditanya ya, apa itu agama? Ulangi lagi. Ma syara'ahullahu ala lisani nabihi minal ahkami. Itu adalah makna agama. Dah, jadi sampai sana ya. Selanjutnya, wassallallahu wasallama. Dan semoga Allah memberikan rahmat. Maksudnya zadahullahu atpan wa ta'ziman. Semoga Allah menambahkan kepada Nabi Muhammad SAW kelembutan, keagungan. Wasallama. Jadi kalau sholat itu dimaknai atfan, kelembutan, dan kemuliaan. Sedangkan salam, zadahullah tahiyyah, udma. Jadi, semoga juga Allah memberikan keselamatan. Berarti apa yang dimaksud keselamatan itu apa? Semoga Allah berikan tahiyat, penghormatan yang agung kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kepada siapa rahmat dan salam ini kita panjatkan? Kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini juga kadang di kalangan ibu-ibu ya, ada sedikit lah koreksi. Kalau di sini kan sallallahu alaihi wasallam. Suka ada ibu-ibu bilang sallallahu alaihi wasallim. Wasallam atau wasalim. Nah, karena waw ini tadi masuk ke tawabi, waw ini wawunya waw apa? Waw atop. Waw atop itu menyambungkan maktub dengan maktub alaih. Maktub itu harus mengikuti kepada maktub alaih. Maka shola ini fi'ilnya fi'il apa? Shola fi'il madi, maka salama yang kita pakai fi'il madi lagi. Tapi kalau sholawat Allahumma sholli wasalim, kenapa wasalim? Karena sholli itu fi'il amar, maka harus menggunakan kata salim, karena salim itu juga fi'il amar. Jadi mengikuti maktub alaihnya. Kalau maktub alaihnya fi'il madi, fi'il madi. Kalau fi'il amar, fi'il amar. Kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa itu Nabi Muhammad SAW? Khatamin Nabiyina, yang menjadi penutup para nabi. Nabi Muhammad itu adalah abdolu asma'ihi SAW. Yang paling utama namanya ya. Yang paling utamanya nama nabi itu adalah Muhammad. Wal musamma lahu bidzalika, dan memberi nama kepada Nabi Muhammad dengan nama Muhammad itu siapa? Jaduhu, kakeknya. Siapa kakeknya? Abdul Muthalib. Bisabi'i wiladatihi, pada hari ke-7 kelahiran Nabi.
Limauti abihi, kenapa yang memberi nama itu adalah kakeknya? Karena meninggal ayahnya. Qoblaha, sebelum kelahiran Nabi. Faqila lahu, maka disebutlah dengan nama Muhammad. Nah, walaysa min asma'i abaika, dan tidak pernah ada nama sebelumnya. Yang nenek moyang Nabi Muhammad itu tidak pernah satupun yang menggunakan nama Muhammad. Selanjutnya, siapa itu Nabi? Nabi adalah penutup dari para Nabi. Makanya kama fil misbah, disebutkan dalam kitab Al-Misbah itu, la nabiyya wala rasulah ba'dah. Tidak akan ada Nabi dan tidak akan ada Rasul sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Wa alihi, dan sholawat salam semoga terlimpah curahkan juga kepada siapa? Kepada keluarganya Nabi Muhammad SAW. Siapa itu? Jami'u ummatin al-ijabah li khabari al-Muhammad. Nah, jadi keturunan-keturunan Nabi, ahlul baitnya Nabi semuanya juga termasuk hum Banu Hasyim, yaitu siapa? Yang termasuk pal muradu bil al. Siapa itu yang dimaksud dengan al atau keluarga itu? 1, Banu Hasyim. 2, Banul Muthalib. Jadi siapa itu keturunan keluarga Nabi itu? 1, Bani Hasyim, 2, Bani Muthalib. Nah, alin ini asalnya ahlun. Alun itu asalnya ahlun. Ya, asalnya ahlun. Kulibatil ha'u hamzatan, lalu ditukarkan haknya kepada hamzah. Tawassulan liqol biha alifan. Karena sebelumnya ada alif, maka harus ditukarkan kepada haknya itu kepada hamzah. Suma kulibatil hamzah alifan, lalu ditukarkan si hamzahnya kepada alif, lisukuniha wan pitahi maqoblaha, seperti itu. Wasobihi, dan juga mudah-mudahan rahmat salam kepada sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Siapa itu sahabat? Man ijtama'a mu'minan bin Nabi SAW ba'da risalah walau qoblal amri bidakwah fi hali hayatihi ijtima'an. Jadi siapa itu sahabat? Orang yang berkumpul dengan Nabi dan beriman. Ada orang yang ijtama'a, berkumpul dengan Nabi, tapi nggak beriman. Seperti siapa? Abu Lahab, Abu Jahal kan berkumpul dengan Nabi, tapi nggak beriman. Sahabat itu adalah yang pertama, dia berkumpul dengan Nabi, sekurun, sejaman dengan Nabi, dan juga beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ba'da risalati, setelah risalah ataupun setelah diangkat menjadi Rasul. Walau qoblal amri bidakwah, walaupun sebelum ada perintah untuk dakwah. Kan perintah untuk dakwah itu ketika sudah turun surah Al-Mudassir, ya, surah Mudassir. Nah, maka walaupun sebelum ada perintah dakwah tapi sudah beriman, maka itu juga termasuk ke dalam kategori sahabat ajma'ina dan semuanya. Mudah-mudahan diantaranya kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saja mungkin para santri, terima kasih yang sudah mengikuti. Sepertinya bukan hanya santri ya yang ikutan. Teh Afifatul Latifah, Teh Ripa Ruhpaida, alhamdulillah hadir. Teh Mila Alpuadah, oke, alhamdulillah hadir. Hatur nuhun pangesan kasadayana, apunten tina sagala rupi kakirangan. Mudah-mudahan aya manfaatna khusus kangge abdi pribadi, umumna kangge urang sadayana, oge terutama santri anu nuju di bumi, anu nuju di paparinan tugas kedah ngaos sok sanaos di bumi. Insya Allah nanti akan ada tugas ya untuk para santri, dikerjakan tugasnya. Itu saja mungkin. Syukron ala timamikum. Ayyanah tatim bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.